Halo YouTube, selamat datang di LG Cho. LG Cho membahas tentang tutorial YouTube dan bagaimana menjadi seorang YouTuber yang berbahagia. Nah, kali ini kita akan masuki episode yang kelima dari 8 rangkaian 8 seri tentang cara setting YouTube dengan mudah. Nah, untuk setting kali ini di episode kelima ini kita akan setting tentang strategi dan taktik. Strategi dan taktik apa yang akan kita gunakan di dalam kita ber-YouTube di platform YouTube ini? Ikuti terus channel LG Cho dan jangan lewatkan tonton video ini sampai akhir dan kita akan ketahui cara dan strategi serta taktik apa yang akan kita lakukan. Jangan lupa kalian untuk tekan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari LG Cho dan tidak ketinggalan video-video dari LG Cho. Yuk langsung kita akan bahas. YouTube merupakan search engine terbesar di dunia yang kedua, dan di Indonesia YouTube merupakan search engine yang terbesar nomor 1. Nah, ini merupakan hal yang sangat mengembirakan bagi kita sebagai seorang konten kreator atau seorang YouTuber. Nah, sebagai seorang YouTuber kita juga harus memiliki strategi dan juga taktik untuk bermain di platform YouTube ini. Jangan sampai kita sebagai seorang YouTuber tidak tahu apa-apa dan kita hanya ingin iseng ataupun kita ingin coba-coba untuk menjadi seorang YouTuber tanpa planning dan tanpa strategi. Strategi yang paling penting bagi seorang YouTuber adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu medan yang akan kita masuki. Kita analogikan bahwa kita akan memasuki sebuah hutan belantara, tetapi tanpa strategi, tanpa taktik, kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya, kemudian medannya seperti apa, ada apa saja yang di sana, ancaman apa saja, dan juga rutenya bagaimana, kita tidak tahu karena kita tidak memiliki strategi dan planning atau taktik apapun. Begitu pula dengan bermain sepak bola, kita juga membutuhkan strategi. Apakah strategi kita akan menyerang 4-3-3 atau kita akan menggunakan strategi defensif 5-4-2 atau 5-4-1 dan sebagainya. Seperti itu, strategi ini dibutuhkan sangat penting bagi seorang YouTuber atau seorang content creator. Nah, di sini di LG Cho ini kita akan bahas kira-kira strategi apa yang cocok. Yang pertama, strategi yang harus kita gunakan adalah strategi konten kita. Yang pertama adalah strategi dengan menggunakan riset kata kunci atau keyword. Ini sangat penting ya. Kita harus sebagai seorang YouTuber harus punya mindset atau kita harus benar-benar membangun sebuah strategi. Yang pertama adalah riset kata keyword. Nah, saya sarankan untuk riset kata keyword ini kita menggunakan sebuah aplikasi yang bernama TubeBuddy yang bisa kalian download secara gratis, sehingga kita benar-benar bisa mengetahui medannya seperti apa, medan yang akan kita tempuh, medan yang akan kita masuki seperti apa, kemudian lawannya seperti apa, search volumenya berapa besar, kemudian juga kompetisinya seberapa besar, dan kira-kira kalau kita masuk ke situ apakah video kita akan ditonton apa tidak. Nah, itu penting sekali. Kita harus mengetahui dengan cara riset kata kunci atau riset keyword tadi. Itu strategi yang pertama yang sangat penting yang harus kalian lakukan. Kenapa? Keuntungan dari riset kata kunci adalah kita mengetahui medan benar-benar apakah nantinya video kita akan ditonton dan seberapa besar penontonnya yang mungkin akan menonton video kita. Dan yang kedua adalah ada kemungkinan nanti YouTube akan menampilkan video kita di kolom pencarian. Sangat penting itu. Nah, yang ketiga bisa terjadi atau sangat memungkinkan YouTube akan merekomendasikan video kita. Nah, kalau YouTube sudah merekomendasikan video kita, apa yang akan terjadi? Meledak. Video kita akan meledak dan kita akan dibanjiri oleh penonton. Oleh karena itu, strategi yang pertama yang sangat penting adalah riset kata kunci atau riset keyword. Sebentar, ada pesawat. Nah, pertanyaan saya, apakah kalian telah melakukan riset kata kunci atau keyword terlebih dahulu di dalam video kalian sebelum kalian syuting atau ambil gambar? Kalian boleh jawab di kolom komentar berikut ini. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua, strategi konten yang kedua adalah kita harus menentukan judul yang tepat. Kenapa menentukan judul yang tepat ini sangat penting? Kita akan bicarakan di sini. Lanjut tadi. Strategi yang kedua adalah menentukan judul. Nah, judul ini sangat penting. Kita akan mengambil keyword tadi yang telah kita bikin, kemudian kita akan masukkan ke dalam judul yang akan kita bikin untuk video kita. Nah, seperti ini, langkah seperti ini atau strategi seperti ini akan membantu kita. Kenapa ini sangat penting? Karena judul merupakan elemen penting kalau video kita ingin tampil di kolom pencarian. Kalau video kita ingin direkomendasikan oleh YouTube, maka bikinlah judul yang tepat.
melalui keyword yang tadi kalian buat. Itu sangat powerful. Jadi kita tahu tadi di awal bahwa seperti apa medannya, berapa persaingannya, seberapa besar. Kemudian kira-kira kalau kita launchkan video tersebut, penontonnya kira-kira berapa? Kita tahu di situ, ya. Jadi gimana? Kalian membuat video, prosesnya apakah kalian ambil video terlebih dahulu lalu tidak memikirkan riset kata kunci atau judul? Nah, itu bukan strategi yang baik. Strategi yang baik, kita harus menyerang ofensif 4-3-3 dalam sepak bola seperti itu. Jadi kita strike, kita serang terus YouTube, sehingga nanti YouTube akan merekomendasikan dan menampilkan video kita di kolom rekomendasi dan juga di kolom pencarian dengan cara strategi konten. Riset keyword, tentukan kata judul. Itu yang penting di strategi yang pertama, yaitu strategi konten. Kita lanjut, untuk berikutnya adalah strategi channel. Ada apa saja di strategi channel? Kita akan bahas langsung. Nah, untuk yang kedua ini adalah strategi channel. Di strategi channel ini kita akan membicarakan jangka panjang untuk channel kita. Yang pertama adalah kita harus menjadi konsisten. Untuk menjadi konsisten bagaimana caranya? Ya, kita harus mengupload sebanyak mungkin video di platform YouTube kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus membuat banyak video dan menguploadnya secara berkesinambungan. Tidak bisa kita seenaknya mengupload kemudian kita off berapa bulan dan upload lagi. Tidak seperti itu. Kita sebagai YouTuber dituntut oleh YouTube untuk konsisten dan untuk kreatif. Caranya bagaimana? Cara untuk menjadi konsisten adalah dengan cara mengupload banyak video. Kita harus memplanningkan segala sesuatunya. Kita simak yuk bagaimana caranya untuk menjadi konsisten. Yang pertama adalah kita harus planningkan, kita harus planning segala sesuatunya di awal dengan cara planning jangka pendek. Nah, kalau kalian memiliki sebuah channel yang misalkan channel tersebut adalah channel kuliner, nah maka kalian harus planningkan untuk jangka pendeknya seperti apa. Nah, dalam satu minggu kalian akan membuat berapa video? Apakah 3 video akan kalian bikin? Apa saja kontennya dalam 3 video itu? Apakah yang pertama adalah makan mie ayam, yang kedua adalah makan ayam goreng, yang ketiga adalah makan gurami bakar. Nah, tempatnya di mana? Kalian syuting di mana? Kemudian harganya berapa? Apa yang bisa kalian berikan informasi untuk kuliner kalian? Jadi harus lengkap di situ dalam jangka pendek mingguan, paling tidak harus ada mingguan. Kemudian kita lanjut dengan jangka menengah. Jangka menengah bulanan, antara 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Jangka pendek, so planning kan ya, jangka pendek tersebut apa yang akan kalian bikin, berapa video target kalian agar kalian menjadi konsisten. Lanjut 1 sampai dengan 3 bulan itu apa saja dan berapa saja video yang bisa kalian upload dan akan kalian upload. Planningkan sejak awal. Kemudian jangka panjang. Nah, jangka panjang ini antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Kalian akan bikin berapa video kalian targetkan di dalam planning kalian, sehingga kalian menjadi konsisten untuk seterusnya dan menjadi YouTuber yang benar-benar konsisten dan fokus di platform di channel kalian. Itu strateginya. Jadi kita akan menggunakan di sini menggunakan strategi attacking di dalam sepak bola. Itu strateginya disebut sebagai ofensif 4-3-3, dan kita akan strike terus si YouTube ini. Tujuannya adalah agar YouTube ini mau merekomendasikan, kita paksa untuk merekomendasikan video kita dan juga menampilkan video kita di kolom pencarian YouTube supaya banyak penonton dan video kita meledak. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan lontarkan di kolom komentar berikut ini. Cico merupakan satu rangkaian dari sebuah tutorial YouTube yang lengkap. Kalian bisa mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya tentang YouTube dan tutorial YouTube. Bagaimana mendapatkan subscriber, bagaimana mendapatkan viewer, bagaimana berhubungan dengan mentalitas, mindset seorang YouTuber. Dan kalian bisa tonton di sini. Semuanya lengkap di situ. Ya, jangan lupa untuk subscribe. Tekan loncengnya agar kalian mendapatkan informasi dari El Cico, dan salam YouTube.